Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, kembali lagi kita bertemu dalam pertemuan biokimia pada sesi yang keempat tentunya pada hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah hadir dan mendengarkan eh, apa namanya materi pembelajaran saya untuk materi biokimia. Hari ini kita akan membahas tentang HM-pesan, glycogenolysis dan gluconeogenesis. Nah, masih ingatkah kalian minggu lalu kita sudah membahas tentang metabolisme karbohidrat? Apa saja? Ada 5 jenis, yaitu glikolisis, kemudian glucogenesis, kemudian hari ini kita akan membahas tentang HM-pesan, glycogenolysis, dan gluconeogenesis. Ada yang masih ingat apa itu glikolisis? Boleh tulis di komentar ya. Kemudian apa itu yang dinamakan dengan gluconeogenesis? Glucogenesis. Nah, tentunya ya, proses itu adalah proses glukosa yang akan diubah menjadi pirufat. Itu dinamakan dengan glikolisis. Sedangkan glycogenesis adalah proses di mana glikogen yang akan diubah menjadi glukosa. Baik, lanjut pada hari ini kita akan eh, melanjutkan materi mengenai HM-pesan. HM-pesan itu adalah singkatan dari heksosa monofosfat. Nah, jalur ini sering disebut dengan pentosa fosfat. Hal ini bertujuan untuk mengoksidasi glukosa yang kita konsumsi, tetapi tidak bertujuan menghasilkan energi. Di mana senyawa ini aktif? Ya, senyawa ini aktif di hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, dan kelenjar mamai. Nah, jalur ini memang eh, tidak menghasilkan energi, tapi melakukan proses oksidasi glukosa. Berikut adalah jalur pentosa fosfat. Bisa dilihat sebelah kiri adalah perubahan glukosa menjadi pirufat. Itu dinamakan dengan glikolisis. Sedangkan sebelah kanan adalah jalur pentosa fosfat. Ini dimulai dari ya, glukosa akan mengalami perubahan menjadi glukosa 6-fosfat melalui proses oksidasi. Dia akan menghasilkan energi dan CO2, mengeluarkan CO2. Hal ini terjadi karena reaksi ini bersumber dari senyawa non-karbohidrat. Setelah diteroksidasi, dia akan berubah menjadi ribosa 5-fosfat, kemudian berubah lagi menjadi selulosa 5-fosfat, dan akan berubah lagi menjadi ribosa 5-fosfat. Hal ini nanti akan masuk ke nukleotida biosintesis. Namun, apabila reaksi ini bersifat non-oksidatif, maka dia akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan berubah menjadi pirufat. Jika dia bersifat non-oksidatif, maka dia akan berubah menjadi ribosa 5-fosfat dan reaksi pada nukleotida biosintesis. Nah, ini adalah jalur pentosa fosfat pathway. Lanjut berikutnya, ini adalah proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah pemecahan glikogen. Lihat aja katanya ya, ini. Ada kata yang pertama adalah glikogen. Kemudian yang kedua adalah lisis. Nah, kamu tahu lisis itu apa? Oh, pemecahan. Jadi kalau digabungkan, proses pemecahan glikogen. Dalam otot, ya, proses glikolisis ini bertujuan untuk mendapatkan energi. Hasil akhirnya adalah pirufat atau laktat itu akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari proses glikolisis dan masuk ke jalur glikolisis di otot. Sedangkan dalam hati, tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan, di mana glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa dengan reaksi
glukosa 6 fosfat ditambah H2O. Kemudian dengan bantuan enzim glukosa 6 fosfatase berubah menjadi glukosa dan P atau pirufat. Oke, lanjut ini adalah jalurnya di mana glukosa, tanda panahnya, lihat tanda panahnya, kalau ke atas maka diubah menjadi glikogen, jika ke bawah maka glikogen diubah menjadi glukosa. Kemudian Anda bisa perhatikan ya, ada enzim yang membantu dalam proses pemecahan tersebut. Jadi seperti yang kita tahu, glikogen itu adalah bentuk senyawa karbohidrat yang disimpan di dalam otot. Kemudian, jika sintesis glikogen dari glukosa disebut dengan glikogenesis. Sedangkan proses glikogen yang dipecah menjadi glukosa disebut dengan glikogenolysis. Lalu apa hormon yang membantu dalam proses merangsang pemenyahan glikogen ini? Glycogen dehydration. Enzim inilah nanti yang akan membantu memecah menjadi glukosa. Jalurnya bisa terjadi atas dan bawah ya. Kalau glukosa dia akan berubah menjadi fosfoglukosa 6 fosfat dengan bantuan heksokinase glukokinase. Kemudian akan berubah menjadi glukosa 1 fosfat dengan bantuan fosfoglukomutase. Kemudian akan berubah menjadi UDP. UDPG, glukosa fosforilase. Kemudian akan berubah menjadi glikogen sintesis dengan bantuan enzim 4,6 transferase. Jika reaksi ini perubahan glikogen menjadi glukosa, itu disebut dengan glikogenesis. Ini yang sudah kita bahas minggu kemarin. Berikut adalah proses terjadinya perubahan glikogen menjadi glukosa itu terjadi di dalam jaringan otot. Sedangkan glikogen ini juga diubah menjadi glukosa. Itu terjadi di dalam hati. Glikogen akan sama-sama dipecah untuk mempertahankan glukosa darah. Sedangkan di otot, glikogen dipecah untuk menghasilkan energi. Hal ini terjadi untuk adanya kontraksi otot. Berikut adalah tentang gluconeogenesis. Sintesis glukosa yang berawal dari pembentukan senyawa non-karbohidrat. Ya, jadi pembentukan senyawa glukosa tapi berasal dari senyawa non-karbohidrat itu disebut dengan gluconeogenesis. Sintesis ini terjadi di dalam mana? Hati dan ginjal. Sumber bahan bakunya adalah asam amino dan gliserol. Karena tempat terjadinya di hati dan ginjal, maka dia akan mengubah senyawa-senyawa di atas menjadi glukosa. Terutama saat karbohidrat tidak mencukupi. Berikut adalah proses jalurnya, bisa dilihat dimulai dari glukosa, ya, tentunya akan ada terjadi proses pemisahan. Dan jika sumber utamanya adalah gliserol atau asam amino, dia akan masuk ke siklus Krebs, merubah menjadi oksaloasetat. Dari oksaloasetat dengan bantuan fosfoenolpirufat karbokinase berubah menjadi fosfoenolpirufat. Kemudian akan berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan fruktosa 1,6 bisfosfat. Kemudian berubah menjadi fruktos 6 fosfat dan akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan bantuan glukosa 6 fosfatase. Selanjutnya akan berubah menjadi glukosa. Nah, proses ini terjadi karena adanya senyawa non-karbohidrat. Jika gliserol, maka gliserol akan diubah dahulu menjadi gliserol 3 fosfat. Lalu akan berubah menjadi dehidrasi aseton dan berubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Kemudian berubah menjadi glukosa. Nah, laktat dan asam amino serta gliserol ini berfungsi sebagai sumber non-karbohidrat.
Nah, proses inilah yang dapat mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa, sehingga dinamakan gluconeogenesis. Hal ini terjadi di mana? Tentunya terjadi di dalam hati dan ginjal. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, perubahan-perubahan itu kamu harus mengenal apa saja enzim yang digunakan dan perubahan. Oke, lanjut berikutnya. Ini adalah intake karbohidrat yang kita konsumsi dan protein. Jika yang kita konsumsi adalah tinggi karbohidrat dalam suatu makanan, maka glukosa akan meningkat. Namun setelah 240 menit, itu harusnya akan menurun. Kebutuhan insulin pun akan meningkat, sedangkan hormon glukagon akan mengalami penurunan. Kemudian jika kita konsumsi selain non-karbohidrat, maka yang diubah adalah protein, itu diubah menjadi glukosa, sehingga insulin juga akan meningkat. Namun bedanya, glukagonnya akan meningkat. Itulah perbedaan. Ya, dimana jika kalian menggunakan atau mengkonsumsi karbohidrat yang berasal dari sumber makanan, ya, yang tinggi karbohidrat dengan tinggi protein. Mereka sama-sama diubah menjadi glukosa, ya, sama-sama membutuhkan hormon insulin. Tapi perbedaannya ada hormon yang disimpan di dalam otot, seperti itu. Jadi lebih baik konsumsi karbohidrat atau protein. Dua-duanya penting. Sama-sama menjaga keseimbangan. Nah, berikut adalah cara agar dapat melakukan pemeliharaan pada kadar glukosa darah. Jika kamu mengkonsumsi makanan yang cukup gizi, kadar glukosa insulinnya akan meningkat pada saat makan cerah dan glukosa darah juga akan meningkat. Namun dalam keadaan puasa, insulin akan menurun, glukagonnya akan meningkat. Kenapa glukagon meningkat? Karena glukosa yang kita simpan di dalam otot akan bekerja menghasilkan glukosa. Proses glukogenolisis dan gluconeogenesis itu terjadi di hati akan meningkat, dan dalam beberapa jam setelah makan, glukagon akan meningkat, sedangkan glikogenolisis juga akan meningkat. Sumber utamanya adalah glukosa darah untuk 8-12 jam. Pada keadaan 4 jam setelah makan, glukagon akan meningkat perangsang gluconeogenesis. Dalam keadaan 16 jam puasa, proses glikolinesis dan gluconeogenesis sama, sehingga mereka berfungsi sebagai sumber glukosa. Namun, jika kita puasa 30 jam, mainkan 30 jam sehari aja nggak cukup ya, sehari aja nggak kuat gitu ya, itu maka sumber glukogen kita di hati akan habis. Sehingga yang pertama adalah gluconeogenesis. Nah, sumber-sumber satu-satunya yaitu glukosa darah. Berikut adalah proses siklus asam laktat terjadi di dalam jaringan otot dan terjadi di dalam jaringan hati. Proses ini dapat terjadi jika kita melakukan atau beraktivitas berat, maka metabolisme aerob di otot tidak bisa energi. Ya, tapi kita bisa melihat glikogen yang akan dipercaya menjadi glukosa itu disebut glikogenolisis. Apabila glukosa diubah menjadi pirofosfat laktat, maka akan terjadi proses glikolisis. Laktat yang dibentuk di otot selama olahraga akan dibawa ke hati melalui pembuluh darah. Ya, kemudian berubah menjadi laktat, berubah menjadi piruvat, dan berubah menjadi glukosa. Hal ini disebut dengan gluconeogenesis. Bila dengan istirahat suplai oksigen terpenuhi, maka glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Ini disebut dengan glikogenolysis. Jadi glukosa yang diubah menjadi bedanya dengan glikogenolysis berarti glikogen yang dibaca menjadi
glukosa. Ini adalah gangguan metabolisme karbohidrat. Apabila manusia mengkonsumsi makanan berlebih dan tidak mampu lagi menghancurkan atau terjadi metabolisme, maka ada beberapa penyakit yang mungkin dapat. Yang pertama adalah diabetes. Kita tahu diabetes adalah angka kejadiannya cukup tinggi, terutama di Indonesia, di mana keadaan tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan baik. Ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Kemudian hipoglikemi itu adalah penurunan kadar gula darah yang ekstrim, dapat dilakukan karena penggunaan obat ataupun aktivitas berlebihan. Jadi kalau seperti ini ya, banyak-banyak mengkonsumsi karbohidrat. Beda lagi dengan obesitas. Kalau obesitas adalah pembebukan, berarti konsumsi karbohidrat yang berlebih dapat menyebabkan peningkatan lemak dan peningkatan berat badan yang tidak sehat. Nah, untuk itulah kita penting menjaga gula darah yang termetabolisme dan mengalir ke seluruh pembuluh darah. Berikut adalah video mengenai glikolisis, glikogenesis, dan glikogenesis serta gluconeogenesis bisa disaksikan. Dan silahkan lakukan dan evaluasi pada kolom komentar berikut. Baik, cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Silahkan lanjutkan untuk menonton video berikut ini. Terima kasih. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.